final notice. If we do not receive a payment from you in 24 hours, you will be sent to collections. Kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama Yuli yang sedang terlilit pinjaman online. Dirinya baru saja dihubungi oleh pihak peminjam bahwa Yuli sudah telat 3 bulan dan jika tidak dibayar dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengirim debt collector untuk datang ke rumahnya. Hal itulah yang mendasari Yuli untuk membuka laptopnya dan masuk ke dalam salah satu platform streaming untuk pertama kalinya, berharap mendapatkan pundi-pundi rupiah yang setidaknya bisa menutupi setengah dari hutangnya tersebut. Dalam streaming pertamanya, Yuli sudah mendapatkan satu penonton bernama User1234, di mana Yuli yang masih malu-malu pun mengungkapkan dengan jujur jika ini adalah streaming pertamanya dan tidak tahu harus apa dan bagaimana, sampai si User1234 ini pun meminta Yuli untuk melepaskan kacamatanya, yang hal tersebut langsung diturutinya dengan baik. Selanjutnya si user menanyakan apakah Yuli punya lipstik berwarna merah. Yuli pun menjawab ya, di mana si user akan memberikan uang sebesar $25 atau sekitar Rp350.000 untuk Yuli memakai lipstik merah tersebut. Setelah uangnya ditransfer, Yuli akhirnya bisa membuktikan dan merasakan sendiri bahwa mendapatkan uang dari streaming ternyata sangat mudah sekali tanpa harus mengeluarkan keringat sedikit pun. Saat itulah si user kembali akan memberikan $25 untuk Yuli menggerai rambutnya, dan tentu saja Yuli dengan senang hati mau melakukannya karena apa susahnya hanya melepaskan ikatan rambut dan menggerai rambutnya. Selanjutnya Yuli akan diberikan $50 untuk dirinya mengenakan sebuah gaun yang dimana Yuli lagi-lagi dengan senang hati mau melakukannya untuk mendapatkan $50 tersebut. Setelah $50 berhasil didapatkan, kini si user meningkatkan challenge-nya dengan akan memberikan uang sebesar $100 atau sekitar Rp1 juta lebih jika Yuli mau melakukan apapun permintaan si user dalam waktu 20 menit ke depan. Awalnya Yuli menolak karena merasa tidak nyaman jika harus melakukan sesuatu selama itu, terlebih lagi belum mengetahui apa saja permintaannya. Namun ketika si user meningkatkan hadiahnya menjadi 10 kali lipat atau $1.000 atau sekitar Rp14 juta lebih, barulah Teh Yuli tertarik dan bertanya, memangnya apa yang harus aku lakukan? Si user pun menjawab, aku tidak akan memberitahukannya sebelum engkau menyetujui kesepakatan ini. What am I gonna have to do? Setelah sepakat, Yuli pun menggunakan timer di ponselnya agar semuanya fair, di mana Yuli bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Si user pun menjawab, menangislah. Aku ingin engkau menangis, benar-benar menangis, bukan tangisan palsu, melainkan menangis sampai meneteskan air mata. Demi $1.000, Yuli pun mencoba untuk membayangkan hal-hal sedih supaya air matanya keluar. Contohnya dengan membayangkan lagu Ku Menangis dari Rosa yang ternyata tidak cukup untuk membuat air matanya keluar. Si user pun mengatakan palsu, tangisannya kurang real sehingga dirinya tidak akan memberikan $1.000 tersebut, di mana Yuli yang tidak ingin kehilangan kesempatan itu pun langsung mengatakan tunggulah sebentar karena dirinya punya sebuah ide gila dan nekat untuk membuat dirinya menangis dan meneteskan air mata asli. Ya, Yuli pun nekat menghantam jari tangannya menggunakan pintu, di mana hal itu benar-benar sangat berbahaya sehingga dia akhirnya bisa meneteskan air mata bukan karena sedih, melainkan karena menahan rasa sakit. Tanpa basa-basi lagi, si user pun langsung memberikan permintaan keduanya, yakni agar Yuli mau memotong rambutnya. Yang jelas permintaan ini sudah semakin berlebihan dan Yuli tentu saja menolaknya dan langsung membatalkan kesepakatannya. Namun ketika si user menaikkan hadiahnya menjadi $1.500 dan naik lagi menjadi 2 kali lipat, yakni $2.000 atau sekitar Rp28 juta lebih, jumlah tersebut sangatlah banyak sehingga membuat Yuli akhirnya goyah dan terpaksa harus melakukannya. Setelah semua pengorbanan yang dilakukan Yuli, kini si user meminta sesuatu yang lebih, yaitu Yuli harus melepaskan gaunnya alias buligir yang ketika akan melakukannya, tiba-tiba
Ya, timer pun berbunyi pertanda waktu sudah habis dan si user cukup konsisten dengan menepati janjinya memberikan $2.000 sesuai kesepakatan, di mana si user kembali memberikan challenge kedua dengan akan memberikan uang yang lebih besar, yakni $5.000 atau sekitar 70 juta rupiah bila mana Yuli mau melakukan apapun permintaannya dalam waktu 20 menit lagi. Dirasa sudah cukup dan tahu kapan harus berhenti, Yuli pun langsung menolaknya, tapi tiba-tiba ya, si user pun mengirimkan sebuah file gambar yang isinya adalah kumpulan foto-foto telanjang milik Yuli yang disimpannya di laptop, di mana Anda semua yang ada di rumah akan dibuat terkejut saat mengetahui jika si user ini bukanlah penonton biasa, melainkan seorang hacker handal yang sejak awal memang ingin mempermainkan si Yuli. Si user pun mengancam akan mengirimkan foto-fotonya ke semua kontak Yuli apabila dia menolak melakukan challenge 20 menit lagi. Dan apa tanggapan Yuli? No, right now. Ya, dia pun menolak mentah-mentah dan langsung menutup laptopnya. Namun betapa terkejutnya Yuli saat dirinya menerima begitu banyak pesan yang masuk, di mana semua pesan tersebut berasal dari semua kontak di ponselnya seperti teman-teman, kerabat, keluarga, dan semua orang yang dikenal, yang mereka semua terkejut dengan foto telanjang Yuli yang baru saja dikirim oleh si user atau si hacker tersebut. Tamat, ending yang cukup memalukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sesusah apapun ekonomi, jangan jual harga diri. Dan satu lagi, berhati-hatilah terhadap apa yang disimpan di dalam gadget pribadi Anda. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, balon karet Sion Utsunomiya. We'll be right back.